Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Wow, bersyukur ya untuk kejadian kita yang ajaib dan dahsyat. Sungguh bersyukur kalau Tuhan terus memelihara dan terus mencukupkan kebutuhan kehidupan kita hingga hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya hari ini mau undang setiap kita untuk bersaat teduh sejenak untuk kita sebelum memulai ibadah firman dan doa malam hari ini. Saat ini mari Bapak Ibu kita persiapkan hati pikiran kita mau bersaat teduh. Amin. Ya Bapak Ibu, mari saat ini ya Bapak Ibu, saya mau undang untuk setiap kita beranjak dari kursi yang nyaman. Kita mau agak berdiri sedikit gitu ya Bapak Ibu ya, berdiri. Kita mau bersama-sama muji nama Tuhan. Kita mau sama-sama pujikan lagu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku gitu ya. Di lembah apapun kita mau berjalan bersama dengan Juru Selamat. Kita mau pujikan lagu ini dengan penuh semangat ya Bapak Ibu. Boleh sambil tepuk tangan di rumah. Mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Bait yang kedua Bapak Ibu. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhan. Ku ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk satu hari lagi Tuhan boleh menyertai dan membimbing kami. Terima kasih untuk setiap perjalanan kehidupan kami hingga hari ini. Tuhan terus bersama dengan kami dan Tuhan terus berjuang bersama-sama dengan kami. Saat ini Tuhan kami memulai ibadah firman dan doa malam hari ini. Kiranya Engkau akan memberkati hati pikiran kami supaya semuanya boleh tertuju hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari saat ini kita sama-sama pujikan lagu Seperti Rusa Yang Rindu Sungai-Mu. Seperti rusa yang haus rindu akalan aliran sungainya Tuhan. Seperti itu pun juga jiwa kita Bapak Ibu, yang selalu harus merindukan kebenaran firman Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang
gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita ulangi sekali lagi lagu ini, Bapak Ibu. Seperti rusa yang rindu sungai-Mu. Seperti rusa yang rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dipersilakan untuk hambanya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari saat ini pada ibadah firman dan doa pada malam hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita masuk dalam doa.
Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami boleh kembali Tuhan beribadah kepadamu Tuhan, bersekutu bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, atau bahkan ketika kami mungkin dari tempat kami masing-masing, kami mengikuti ibadah firman dan doa ini. Bapa, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan, firman Tuhan yang akan disampaikan boleh menolong kami untuk memenuhkan kerinduan kerohanian kami untuk bertumbuh di dalam Tuhan, supaya setiap kami pribadi lepas pribadi tidak ada satupun yang terlewat dari berkat penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Berfirmanlah Tuhan pada kami, setiap kami sudah bersedia belajar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini saya rindu menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan satu tema bermisi dalam peduli negeri yang akan didasari dari kitab Daniel pasalnya yang ke-9. Daniel pasal yang ke-9, Bapak Ibu Saudara bisa membacanya ayat pertama sampai ayat 19. Namun pada kesempatan malam ini saya akan bacakan ayat pertama sampai ayat yang ke-4a saja. Mari kita menyimaknya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Doa Daniel. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasiweros, dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim, pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbahagia setiap kita yang membaca firman Tuhan ini, senantiasa rindu merenungkan, dan terlebih kita akan bersama-sama melakukan firman Tuhan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 17 Agustus 2 hari yang lalu, ya kan, kita bersama sebagai satu bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Tahun ini memasuki ulang tahun yang ke-76. Bapak Ibu Saudara, ketika ada di antara kita, atau mungkin Bapak atau Ibu, Bapak atau anak-anak gitu ya, di antara kita ada yang berulang tahun, tentu ada hal-hal yang khusus yang kita lakukan ketika ada dari antara yang kita kenal, ada yang dari keluarga kita yang kita kenal sedang berulang tahun. Dan biasanya di zaman-zaman pandemi, PPKM, pembatasan begitu ya, dengan pertemuan-pertemuan sosial yang ada, biasanya ketika ada salah satu anggota dari satu grup yang berulang tahun, maka wow, chatnya itu bisa tambah banyak sekali. Ketika ada satu yang berulang tahun, kalau kita telat sedikit membukanya, bisa puluhan chat masuk, bahkan bisa sampai ratusan gitu ya. Karena saking banyaknya anggota di grup itu dan semuanya ingin memberikan ucapan selamat, memberikan kartu-kartu indah lewat di WA grup itu gitu ya. Satu keinginan untuk mengucapkan selamat bagi seorang yang berulang tahun, dan tentu saja di dalamnya ada doa, harapan, ya, support, dukungan, semangat untuk orang-orang yang sedang berulang tahun ini. Nah, memang bisa juga ketika diwujudkan dengan pengantaran paket-paket gitu ya, ada kiriman-kiriman, baik bisa kue, bunga, macam-macam sekarang kreativitasnya orang-orang ketika merayakan ulang tahun. Jadi pandemi ini tidak menghalangi ketika seseorang berulang tahun itu tetap saja bisa mendapatkan perhatian, mendapatkan wujud ucapan selamat yang bisa diwujudkan dalam doa ucapan selamat, dalam bentuk hadiah, dalam bentuk segala sesuatu yang diberikan secara kreatif. Nah, itu kepada orang-orang keluarga kita, teman kita, sahabat kita, saudara kita yang berulang tahun. Nah, sekarang negeri kita pada bulan Agustus, khususnya pada 17 Desember kemarin, itu sedang ulang tahun yang ke-76.
Apa yang sudah kita lakukan? Oke, kita checklist. Sudah pasang bendera dari tanggal 1, sudah pasang bendera. Kita sudah sekarang pibon gitu ya. Kita sudah ada punya update status pakai baju merah putih, pakai masker merah putih. Mungkin ya sudah mengucapkan selamat, mengucapkan doa bagi negeri ini. Nah, tapi dalam kesempatan ini mari kita juga merefleksikan. Apakah kita sebagai gereja GKI Bungur Pos Alam Sutra, ataupun juga kita sebagai bagian dari gereja pribadi lepas pribadi ini, apakah senantiasa memiliki kepedulian, atau kata kuncinya kepedulian terhadap negeri ini. Bulan Agustus ini merupakan juga bagian gereja kita bulan misi MPI yang ke-32. Apakah ketika dalam memiliki program-program misi, apakah juga kita di dalamnya juga ada satu bentuk peduli terhadap negeri ini? Sebab itu kerinduan saya dan perenungan saya secara pribadi dalam bulan-bulan Agustus ini, satu kerinduan mewujudkan misi kita sebagai satu misi yang peduli negeri, bermisi dalam peduli negeri. Nah, kita akan melihat satu tokoh dalam firman Tuhan sudah tercatat dan memberkati kita di dalam segala perjalanan kehidupan kita, tentang tokoh Daniel. Dalam Daniel ini, Lembaga Alkitab Indonesia sudah sangat jelas menulis judulnya dengan doa Daniel. Nah, ketika Daniel ini sebagai umat Allah, sebagai orang yang sudah mengenal Allah, dia menyatakan kepeduliannya terhadap negerinya itu dalam sebuah wujud doa. Daniel menyatakan bahwa dia peduli ya terhadap negerinya itu dalam bentuk doa. Ya, memang doa adalah sebuah wujud yang bisa kita lakukan, gitu ya, bisa kita nyatakan, itu merupakan satu kepedulian kita. Ketika mungkin pada pandemi ini ya, rekan-rekan kita ada yang sedang terpapar, sedang berjuang gitu ya, pejuang-pejuang negatif gitu istilahnya ya. Nah, ketika kita sapa, ketika kita tanyakan bagaimana kabarnya, atau ketika kita secara WA call gitu ya, video call gitu ya, kita doakan, kita khusus menelpon mereka dan kemudian mendoakan. Ada feedbacknya, terima kasih sudah dipedulikan. Gitu ya. Satu bentuk kebutuhan setiap kita, kalau kita mau refleksi diri kita, gitu ya, melihat diri kita, bahwa setiap kita itu ada sebuah kebutuhan untuk orang lain mempedulikan kita. Nah, ketika kita menyadari itu, bahwa kepedulian itu sangat penting, maka hendaklah kita pun juga mempedulikan yang lain. Dan pada saat ini konteksnya adalah bagaimana mempedulikan, apa wujud nyata peduli kita kepada negeri kita. Nah, belajar dari Daniel ini, saudara, kita melihat bahwa bagaimanapun situasinya, Daniel ini tetap peduli loh. Dalam bagaimanapun kondisinya yang dialami, yang terjadi dalam kehidupan Daniel ini, Daniel itu tetap peduli. Kita bisa melihat, saudara, situasi apa yang saat ini sedang ada dalam kondisi yang bagaimana yang sedang dialami Daniel. Saudara, kita melihat di pasal yang 9 ayat yang pertama ini memberikan sebuah background, latar belakang kondisi dari seorang Daniel ini. Pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasiweros dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Nah, saudara, Bapak Ibu Saudara, ayat pertama pasal 9 ini sebenarnya ada relevansinya, ada kaitannya begitu ya, dari Daniel 6 ayat yang ke-29. Di Daniel 6 ayat yang ke-29 ini di sana dikatakan, dan Daniel ya di situ dicatat ini mempunyai kedudukan tinggi pada masa pemerintahan siapa? Pemerintahan Darius, dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Pada zaman pemerintahan Darius, walaupun Daniel ini bersama dengan orang-orang yang lain itu adalah orang-orang buangan gitu ya di kota Babel ini. Kemudian dalam segala perjalanannya kita sudah tahu backgroundnya di pasal yang 1, pasal yang kedua, bahwa Daniel ini memperoleh kepercayaan yang begitu luar biasa. Walaupun notabene-nya adalah anak-anak muda buangan gitu ya di negara ini, namun mereka berhasil terpilih untuk menjadi wakil-wakil raja, menjadi orang-orang kepercayaan raja. Dan secara khusus di sini ditegaskan
bahwa Daniel itu mempunyai kedudukan tinggi pada pemerintahan. Saudara, kedudukan yang tinggi dalam pemerintahan pada zaman Raja Darius ini, anak Ahasveros, ketika seseorang memiliki kedudukan yang tinggi dalam pemerintahan, tentu bisa dikatakan kehidupannya nyaman. Apa saja yang mungkin bisa dia akan dapatkan dalam posisinya. Kenyamanan, keamanan gitu ya. Tidak ada hal-hal yang bisa mengutik akan kehidupannya. Karena apa? Dia sudah dilindungi gitu ya, dengan bawahan-bawahan, sudah diperlengkapi dengan segala fasilitas yang ada. Sebenarnya Daniel ini dalam posisi yang dia bisa menikmati segalanya. Dia bisa menikmati apa yang dia mau, dia akan dapatkan dari posisinya yang sudah tinggi dalam pemerintahan ini. Dia tidak perlu lagi memikirkan orang lain bagaimana kebutuhan, yang penting dia melakukan tugasnya gitu ya, dalam zona nyamannya, zona amannya ini sebagai kepercayaan raja gitu. Dia bisa saja menyenangkan dirinya, memuaskan dirinya dengan segala fasilitas kesempatan yang ada. Namun saudara, kita lihat dalam kondisi yang demikian, dalam kondisi yang nyaman, kondisi yang mapan seperti itu, dia tetap peduli kepada negerinya, tetap peduli pada bangsanya. Walaupun mungkin sekarang dia tidak tinggal dalam negaranya, dia ada di tempat pembuangan, namun itu semua tidak menghentikan kepeduliannya. Bapak Ibu Saudara, seringkali memang ketika kita aman, ketika kita nyaman di zona yang nampaknya kita bisa menikmati apa yang kita mau, apa yang kita suka, apa yang kita, inilah apa yang aku butuhkan, semua sudah tercukup. Seringkali itu menutup mata kita, menutup hati kita untuk peduli kepada lingkungan. Yang penting aku aman, yang penting aku nyaman, yang penting aku sudah terlindungi, tercukupi. Tidak peduli lagi dengan sekitarnya. Kondisi aman, kondisi nyaman, godaan untuk tidak peduli. Saudara, namun melalui Daniel ini kita mari dikuatkan, didorong semangatnya kembali. Kalau saudara, Bapak Ibu, saudara dan saya saat ini sedang dalam kondisi, kita memuji Tuhan bebas, kita bisa memuliakan Tuhan, tidak ada larangan-larangan. Ataupun juga kita dalam kondisi tercukupkan, perekonomian tidak ada masalah. Apa mesti kita peduli kepada lingkungan kita? Saudara, namun saat ini kita melihat sebagai umat Allah, kita terus menerus seharusnya menyatakan, mewujudkan kepedulian kita itu dalam kondisi bagaimanapun. Even itu adalah kondisi kita aman, kita nyaman. Saudara, berapa waktu yang lalu begitu ya, tepatnya pada awal bulan Juni ya, ada bulan Juni 2021 itu kita melihat, mendengar satu pesohor negeri gitu ya, yang memberikan satu berita yang luar biasa, mencengangkan, menggugah kita, bahwa beliau ini walaupun tinggal jauh di luar sana, namun membangun klinik untuk melayani vaksinasi COVID-19. Ya, di bulan Juni ada didirikan klinik melayani vaksinasi COVID-19 dan ini gratis, Bapak Ibu Saudara. Siapa mungkin di antara kita tahu ya, seorang penyanyi dengan suaranya yang luar biasa itu, gitu ya, Agnes Monica ya, AM gitu ya. Nah, saudara, klinik ini memberikan satu bukti nyata bahwa seorang dalam prestasinya, seorang di dalam kondisinya yang terkenal, yang tersohor, yang sudah berlimpah dengan segala sesuatunya, namun masih mengingat ada kebutuhan di negaranya. Saat ini adalah vaksinasi COVID-19 dan itu gratis. Dan di sana klinik ini tidak hanya vaksinasi gitu ya. Di sana menyediakan juga bagaimana merawat juga
orang-orang yang membutuhkan. Ada ruang gawat darurat, ada ambulan, ada lab gitu ya. Nah, kemudian juga di sana ada 60 tenaga kesehatan, 120 relawan tenaga kesehatan. Oh, indahnya saudara ya. Dan di sana menyediakan makanan bagi yang sudah vaksin. Nah, Bapak Ibu, apakah semuanya kita sudah vaksin? Sekarang ke mall aja juga mesti tunjukkan kartu vaksin kita, bukan gitu ya. Melakukan perjalanan juga itu vaksin. Satu kebutuhan dalam negeri ini yang masih diingat dan tidak berhenti itu saja ya. Bapak Ibu mungkin ketika vaksin pulang langsung ke dapur sendiri ya, makan di sana gitu ya, makan di rumah gitu ya, atau kita mampir dulu ke warteg atau ke resto gitu ya, karena katanya orang setelah vaksinasi lapar gitu ya. Nah, tapi di klinik ini all in gitu ya. Setelah vaksinasi di klinik ini pun juga mempedulikan kebutuhan, menyediakan makanan bagi yang sudah divaksin. Demikian apa yang saya dapatkan dari berita-berita yang ada. Saudara, satu bentuk kepedulian. Seorang dalam zona nyaman, seorang dalam kondisinya yang sudah cukup terpenuhi segala kebutuhannya, namun masih memikirkan, mempedulikan negaranya, negerinya di mana dia berasal, dengan melihat bahwa ini ada satu kebutuhan dan dia bisa mewujudkannya dalam apa yang dimilikinya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita berpikir, wah, kan ya gak bisa kita membangun klinik gitu ya, baru-baru klinik gitu ya, urusan aja ngejelasin tentang apa, membantu ini, membantu ini, kok nampaknya susah sekali ya, bukan kemampuanku di situ. Nah, saudara, namun kita bisa nyatakan kepedulian kita kepada negeri ini dengan doa kita. Daniel di dalam kemapanan, ke zona nyaman, dia tetap memegang teguh bahwa ini negeriku ini perlu didoakan. Negeriku ini tetap ditopang dengan doa. Saudara, mari kita sebagai bangsa ini tidak jemu-jemu dalam mendoakan negeri ini. Malah di kebaktian Komisi Wanita beberapa waktu yang lalu, kita selalu menempatkan doa bagi negara itu pada list doa kita. Pada hal-hal yang kita utamakan juga, kita senantiasa ingat kita ini ada di negara Indonesia ini. Bahkan kalaupun ada yang jemaat bungur yang tersebar ke berbagai negara ya, tetap mendoakan negara Indonesia sebagai wujud nyata kita peduli, kita mengasihi. Nah, saudara, kemudian apa sebenarnya situasi juga yang ada dalam pandangan Daniel ini? Sudah di ayat yang kedua di sana dikatakan bahwa yang terjadi pada Yerusalem, sebagaimana kita tahu, sehingga Daniel dan teman-temannya ini di tanah pembuangan gitu ya. Yerusalem sudah menjadi timbunan puing. Di ayat yang kedua bagian akhir di sana dikatakan, menurut firman Tuhan kepada Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun gitu ya. Jadi dalam waktu yang lama itu Yerusalem itu menjadi timbunan puing itu. Satu kondisi ketika rumah kita rusak, kebakaran gitu ya, menjadi puing gitu ya. Rasanya kita mau bangun lagi, dari mana lagi begini ya. Semuanya sudah rata menjadi puing-puing. Apa maksudnya? Saudara, timbunan puing Yerusalem ini menunjukkan bahwa telah hancur menjadi puing, rakyatnya sudah terserak kemana-mana, dibawa ke pembuangan gitu ya. Timbunan puing bisa saja membuat kita itu hopeless, membuat kita itu tidak ada harapan, dan rasanya nggak mungkin lagi untuk membangunnya. Untuk apa lagi mendoakan negeri? Negerinya sudah menjadi timbunan puing, sudah hancur. Bagaimana memulihkannya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali pula hopeless, rasanya ini tidak mungkin lagi, rasanya ini masalahnya terlalu besar, rasanya kita ini nggak mampu. Ini kayak suara-suara itu pun merupakan warning kepada bentuk peduli kita kepada yang lain. Kita seringkali mungkin pada anak kita, kepada suami, pada keluarga, dan juga lebih luas lagi kepada masyarakat, kepada negara ini. Ketika kita sudah memikirkan sesuatu yang nampaknya
Sulit ini ya, sulit. Pada anak kita ketika sudah 5 kali dikasih tahu gitu ya, sudah dibawa ke psikiater ini itu, terus kemudian dibimbing, nampaknya ini masalahnya cukup besar. Wah, jadi down kita, udah enggak mungkin, udah moso, kata orang Jawa, masa bodoh gitu ya, moso bodoh gitu ya. Sudah tidak bisa lagi diapa-apain, sudah tidak bisa lagi diberikan nasihat, sudah tidak bisa lagi untuk dibentuk. Saudara, namun bagaimanapun kondisinya, kita lihat Daniel sudah tahun negerinya itu timbunan puing, namun dia tetap datang pada Tuhan. Dia tetap dalam doanya untuk negerinya ini. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kondisi pergumulan yang ada di sekitar kita, orang-orang yang memerlukan kepedulian kita, masyarakat yang memerlukan kepedulian kita, anak-anak Tuhan hadir di dalamnya, negeri kita yang masih juga tetap merindukan kepedulian masyarakatnya. Sesulit apapun mungkin dalam konteksnya kita saat ini, mari kita nyatakan kepedulian kita. Memang bisa jadi kita udah nggak ngaruh apa-apa gitu ya kan. Apa yang ku rindukan untuk negeri ini, apa yang aku doakan, apa yang sudah aku lakukan, katanya itu bersaksi gitu ya, sudah benar-benar jadi umat Kristen di lingkungan masyarakat, sudah jadi murid Kristus yang terus rindu untuk menjadi berkat, namun ya nggak mengubah apa-apa. Seringkali kita down di dalam. Namun Bapak Ibu Saudara, mari sesulit apapun kondisi yang kita temui, yang kita lihat, kita tetap doakan. Kita tetap doakan. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hal yang indah juga di sini dari seorang Daniel ini, dia nyatakan kepeduliannya itu dengan memberi hatinya, memberi satu langkah yang bukan saja sebagai sebuah teori, sebagai sebuah wacana, namun itu merupakan sebuah tindakan nyata. Nah, di ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, saya bacakan lagi. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah dan berdoa. Saudara, sangat indah kata mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah. Mengarahkan mukaku. Nah, memang ketika kita mempelajari perjalanan tokoh Daniel ini ya, mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah, mungkin orang akan berpikir, oh ini menghadap Yerusalem, karena orang-orang pada saat itu berdoanya menghadap Yerusalem ya kan, dari pasal 6 ayat yang ke-11, karena memang biasanya Daniel berdoanya itu menghadap ke Yerusalem. Namun di sini dia mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah. Mengarahkan mukaku pada Tuhan Allah, apa maksudnya? Kata mengarahkan di sini bahasa Ibraninya adalah Natan. Natan, ya, ada saudara diberi nama Natan gitu ya. Kata mengarahkan bahasa Ibraninya Natan berarti ia memberi. Memberi, dalam artinya di sini memberi dirinya untuk berdoa. Luar biasa ya. Memberi dirinya untuk berdoa. Daniel mengarahkan mukanya kepada Tuhan Allah, dan bisa di sana ditegaskan arti kata yang dari bahasa Ibraninya, dikatakan, dijelaskan lagi, berarti memberi dirinya untuk berdoa. Saudara, kata memberi dirinya itu menyatakan, menegaskan kepada kita bahwa dalam doanya ada satu tekad yang bulat untuk datang kepada Tuhan. Saudara, kita garis bawahi ini ya. Memberi diri untuk berdoa ini berisikan satu tekad yang bulat untuk tetap datang berdoa kepada Tuhan dalam permohonannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daniel tidak ya berdoa gitu ya sebagaimana mungkin dialamin rutinitas. Oh, sudah ada list doa, ya ini checklist, ini sudah didoain kok, sudah. Bukan hanya seperti itu, tetapi di dalamnya ada sebuah makna yang lebih dalam lagi. Memberi itu berarti melibatkan hatinya, hidupnya, dirinya untuk benar-benar berkumpul dalam doa bagi bangsanya. Setiap kita bisa berdoa bukan?
Namun apakah kalau kita evaluasi, kita refleksi, kita renungkan, ketika kita berdoa itu kita melibatkan diri, memberi diri kita untuk berdoa dengan sebuah tekad yang bulat untuk tetap datang pada Tuhan dalam permohonan kita. Itu pelajaran yang sangat indah dari kehidupan doa Daniel ini. Daniel seorang yang punya kedudukan tinggi, seorang pemimpin, namun punya kerendahan hati yang luar biasa. Dia katakan di dalam doanya untuk mengakui dosa bangsanya. Kalau kita baca di awal-awal itu kata kami melibatkan diri bahwa dia adalah bagian dari negeri ini. Negeri ini dalam keberdosaan, bangsanya di dalam perbuatan-perbuatan kejatuhannya terhadap kesucian Tuhan. Maka disitulah Daniel masuk juga di dalamnya. Daniel seorang tokoh dalam posisinya yang nyaman mapan, namun dia tetap melibatkan, memberi dirinya bergumul bersama dengan bangsanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita berkata misi gitu ya, kita punya misi, kita bermisi gitu ya. Apa sih sebenarnya? Sebenarnya ketika kita mengatakan kita misi, kita itu fokus pada langkah-langkah apa untuk mencapai tujuan misi yang sudah ditentukan. Kita sebagai pengikut Kristus, sebagai gereja Tuhan, misi kita adalah mewartakan keselamatan, mewartakan bahwa Allah hadir untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dan berita keselamatan, berita salib itu, pengampunan dosa bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dalam keberdosaan datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan menerima Kristus sebagai juru selamat. Bukankah itu yang hendak kita nyatakan, wartakan kepada orang-orang di sekitar kita? Untuk warta itu kita perlu bukan di dalam mencapainya, menyatakannya. Dan di sini mari kita wujudkan itu sebagai sebuah kepedulian kita bahwa orang-orang sekitar kita itu perlu sekali keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Karena mereka perlu. Banyak orang yang membutuhkan. Kita peduli kepada mereka. Kita mau melibatkan diri kita, memberi diri kita dalam doa. Dan kita terus mau menyatakan itu di dalam pergumulan doa kita. Saudara, Daniel mengasihi bangsanya. Ia mengambil langkah untuk keselamatan bangsanya. Dan inilah misi Daniel. Ia berdoa dengan kesungguhan hati datang kepada Tuhan. Saudara, seorang tokoh Oswald Chambers mengatakan, dia seorang pengajar Alkitab, sangat menekankan penting doa bagi orang lain. Sebab apa? Ketika kita mendoakan bagi orang lain, mendoakan bangsa kita, negeri kita, kita sebenarnya juga mau belajar menyelami pemikiran Allah. Apa yang Allah ingin nyatakan bagi orang lain, bagi negeri kita. Apakah saya, Bapak Ibu Saudara, masih peduli kepada kondisi negeri ini? Mari kita terus nyatakan dalam doa kita kepada Tuhan dengan setia, dengan tidak putus asa. Kita tetap mencintai, mempedulikan negeri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah saat ini kami renungkan bersama-sama. Kiranya firman Tuhan ini terus menginspirasi kami, mendorong kami untuk pertumbuhan kerohanian kami berdampak. Kami tetap menyatakan kepedulian kami bagi orang-orang di sekitar kami. Mungkin kami dalam kondisi nyaman mapan, tapi kami tetap peduli Tuhan akan kebutuhan orang-orang di sekitar kami. Tetap menyatakan kasih Kristus bagi mereka. Walaupun mungkin juga ketika kondisi kami sepertinya kami tidak mampu, sepertinya kami sulit sekali Tuhan untuk menyatakan kepedulian ini. Kiranya di saat-saat seperti itulah Tuhan menguatkan kami untuk terus juga menjadi berkat melalui kepedulian kami. Kami tetap setia dalam mendoakan orang-orang di sekitar kami. Tuhan, mereka, kebutuhan terbesar mereka akan keselamatan dari Kristus. Berkati Tuhan kami sebagai gereja, kami sebagai jemaat Tuhan, tetap setia khususnya dalam masa bulan misi ini.
Kami diingatkan untuk terus juga menyatakan kasih Kristus, berita keselamatan itu kepada orang sekitar kami. Dan kami mewujud nyatakan kepedulian kami itu pada satu langkah yang nyata, yaitu dengan melibatkan kami bergumul bersama, berdoa untuk kasih Kristus nyata bagi orang-orang di sekitar kami, juga bagi negeri kami. Firman Tuhan sudah selesai disampaikan. Kiranya Tuhan, Engkau senantiasa mengingatkan kami untuk menjadi pelaku firman yang setia. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Sungguh bersyukur ya Bapak Ibu untuk firman yang boleh kita dengar tadi, sungguh sangat memberkati, dan biarlah firman itu tidak hanya kita dengar, tapi kita boleh lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini Bapak Ibu, mari sejenak kita tenangkan hati pikiran kita. Kita mau berdoa untuk beberapa pokok doa. Kita mau, yang pertama Bapak Ibu, kita mau bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Kalau kita boleh melihat ya bagaimana Tuhan boleh menyertai untuk uang muse, untuk setiap jemaat-jemaat yang mungkin saat ini sudah sembuh dan dinyatakan sembuh dari COVID. Mari saat ini kita sama-sama buka suara kita mau berdoa untuk kesembuhan dari setiap mereka yang sudah berjuang untuk melawan COVID. Mari kita bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur dan terima kasih Tuhan melihat setiap hal yang terjadi dalam masa-masa ini, masa-masa yang gak gampang. Saat ini kami sungguh bersyukur Tuhan ketika kami boleh melihat bagaimana Tuhan boleh menyembuhkan Wang Muse dan jemaat-jemaat yang ada. Biarlah kiranya Tuhan sediakan terus tolong kehidupan mereka, supaya ketika mereka keluar dari isoman mereka, biarlah mereka boleh terus mengandalkan Tuhan, terus percaya bahwa Tuhan itu nyata dalam kehidupan mereka, sekalipun di saat-saat yang gak menyenangkan, saat-saat yang sangat-sangat menyulitkan. Kiranya mereka boleh terus mengandalkan Tuhan, dan biarlah melalui COVID ini mereka boleh semakin dekat sama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesembuhan mereka. Bapak Ibu, pokok doa yang kedua, mari kita berdoa untuk setiap keluarga, untuk setiap rekan, saudara, atau apapun itu, siapapun itu Bapak Ibu yang kita kenal, yang dia belum merasakan cinta kasih Tuhan. Mari saat ini kita sebut nama mereka. Dalam hening mari kita berdoa Bapak Ibu, kita sebut nama mereka. Kita ngomong sama Tuhan, supaya Tuhan berbelas kasih untuk mereka, dan memberikan hati yang mau takut akan Tuhan, dan mau percaya sama Tuhan. Mari kita berdoa di dalam hening. Bapak Ibu, pokok doa yang terakhir, pokok doa yang ketiga. Saat ini Bapak Ibu, mari selidiki hati kita. Mari kita menguji hati kita. Apakah hingga hari ini kita masih kedapatan setia sama Tuhan? Di dalam segala ketidakmengertian dan segala hal yang terjadi di dalam dunia ini, apakah kita kedapatan setia? Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan? Apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan itu baik bagi kehidupan kita? Mari saat ini Bapak Ibu di dalam hening kita mengoreksi hati kita, mengoreksi hidup kita selama ini. Saya persilakan untuk Bapak Ibu mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Akui Bapak Ibu, jika memang Bapak Ibu masih belum memiliki 100% percaya itu sama Tuhan, dan minta ampunlah kepada Dia apabila Bapak Ibu kedapatan tidak setia sama Dia yang terus setia dalam kehidupan Bapak Ibu. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa dan permohonan kami.
Terima kasih kalau kami hari ini boleh dikasih kesempatan untuk kami masih boleh bisa berdoa sama Tuhan. Dikasih kesempatan untuk kami boleh datang mendengarkan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang sangat-sangat indah. Sekalipun mungkin saat ini kami sedang dalam pergumulan, hal-hal yang menyesakkan lainnya yang mungkin tidak kami ketahui dan tidak orang lain ketahui. Tapi kami percaya Tuhan, kami memiliki Allah yang hidup. Dan saat ini kami juga percaya bahwa Tuhan juga sedang berjuang bersama-sama dengan kami di dalam segala ketidakmengertian dan ketidakpastian dunia ini. Tuhan, inilah doa dan seruan kami. Biarlah Tuhan sendiri akan menjawab sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, dipersilakan untuk mengikuti PA yang akan diadakan setelah kebaktian ini. Saya mengundang untuk Bapak Ibu boleh mengikutinya ya. Tuhan Yesus memberkati.